2023 banyak juga lembaga keuangan dunia itu meramalkan kondisi perekonomiannya akan lebih menantang ya dibandingkan dengan tahun ini. Tentunya kita tahu faktor utamanya adalah tingginya inflasi akibat keterbatasan pasokan yang menyebabkan bank sentral menaikkan suku bunga secara agresif. Tapi kalau kita lihat dari permintaan untuk investasi, berdasarkan data KSEI per September 2022, jumlah investor pasar modal itu meningkat 30,55% dibandingkan dengan tahun lalu. Yang untuk reksadana itu meningkat 32,9 dan surat berharga negara meningkat 28,7. Jadi kalau kita lihat sebenarnya permintaannya itu masih cukup tinggi ya, terutama dari investor domestik. Karena ada beberapa hal, yang pertama investor saat ini sudah lebih smart ya, sehingga tidak panik pada saat terjadinya koreksi, justru melakukan akumulasi atau menambah investasinya. Selain itu, Indonesia kalau kita lihat secara eksklusif itu juga kondisinya sangat tangguh ya dari beberapa indikator fundamental seperti neraca dagang yang masih surplus dalam 29 bulan terakhir, inflasi yang terkendali, PMI manufaktur yang masih ekspansif di atas 50, tingkat pendapatan negara atau current account bahkan surplus disupport oleh tingginya harga batu bara yang menjadi natural hedge dari harga minyak dunia. Lalu Bank Indonesia juga yang masih cenderung defensif dalam menaikkan suku bunga dan konsumsi masyarakat yang masih tinggi buat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu salah satu yang tertinggi dibandingkan negara G20 lainnya. Baik, tapi kalau kita melihat rilis inflasi bulan Oktober yang baru saja kita dengar bersama, ini seperti apa juga ini akan mengubah mungkin minat nasabah di Bank Danamon terhadap investasi tertentu, baik di akhir tahun 2022 atau di awal 2023 nanti? Oke, terkait dengan kenaikan suku bunga, kalau kita lihat beberapa aset investasi seperti deposito tentunya akan terus menjadi lebih menarik seiring dengan kenaikan tingkat return-nya juga gitu ya. Tetapi di sisi lain SBN Retail yang juga memiliki kupon yang lebih tinggi daripada deposito yang berlaku dan juga pajak penghasilan yang lebih rendah itu juga sangat diminati karena tingkat imbal hasilnya saat ini terus meningkat gitu ya. Nah, dengan kondisi inflasi yang relatif tinggi gitu ya dan ada kemungkinan kenaikan suku bunga ke depannya, SBN Retail berbasis variabel kupon seperti suku tabungan ataupun saving bonds retail itu sangat menarik karena nantinya tingkat kuponnya akan terus disesuaikan dengan tingkat suku bunga acuan. Dan tidak lupa tentunya reksadana saham kalau kita lihat masih memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar terutama menjelang akhir tahun ya Q4 ini. Felix, kalau di Bank Danamon seperti apa? Apakah juga sudah cukup signifikan terlihat pertambahan minat dari nasabah untuk mengalihkan dananya ke aset-aset berbasis valuta asing? Iya, terima kasih Mbak Nek. Kalau kita lihat di Bank Danamon sendiri pertumbuhannya cukup terlihat gitu ya, meskipun kita tidak bisa bilang secara signifikan, tapi ya kebutuhan-kebutuhan karena para nasabah kita juga mencermati ya bahwa sepertinya US dollar dan the Fed itu masih akan terus meningkatkan suku bunganya dalam jangka waktu ke depan, beberapa bulan ke depan, dan juga kebutuhan akan US dollar itu juga masih akan cukup tinggi ya sebagai selain dari investasi juga sebagai hedging yang tadi Pak Bang katakan gitu ya. Jadi mulai terlihat peningkatan dari minat baik pembelian mata uangnya untuk kebutuhan maupun penempatan di deposito yang terus meningkat suku bunganya dan juga obligasi dalam mata uang USD. Kalau kita lihat sekarang imbal hasilnya yang 1 tahunan itu sudah di sekitaran angka 4% dan tenor yang lebih panjang itu malah bisa sampai mendekati 6% gitu ya. Jadi itu juga menjadi satu hal yang sangat menarik bagi investor kalau mereka bisa lock return-nya yang cukup tinggi gitu ya di obligasi pemerintah yang relatif aman. Mungkin seperti itu. Baik, dari instrumen yang tadi Bapak sebutkan untuk penempatan dana valuta asing ini yang mana yang kenaikannya paling signifikan? Apakah memang penempatan cash atau obligasi atau justru deposito? Ya, saat ini sepertinya penempatan itu masih di tenor-tenor yang pendek ya, seperti deposito ataupun obligasi yang tenornya cenderung singkat gitu ya. Jadi sepertinya masih mengamati dinamisme dari The Fed ke depannya.
Baik, Pak Felix, kalau kita melihat penempatan dana di luar negeri ini kan sebenarnya cukup tinggi juga dibandingkan di dalam negeri begitu untuk valuta asing. Artinya kalau tadi Pak Felix sampaikan terjadi penambahan juga begitu di Bank Danamon, apakah kita tidak harus khawatir kalau dana valuta asing ini justru lari ke luar negeri dibandingkan di dalam negeri? Saya kira tidak ya, karena beberapa aset yang ditawarkan seperti deposito dan juga surat hutang negara kita yang berdenominasi US dollar itu penempatannya itu sudah cukup sangat-sangat menarik ya di Indonesia saat ini, minatnya juga sangat tinggi dan juga liquid, bahkan juga secara risiko relatif aman. Jadi kita melihat kita masih sangat atraktif, bahkan kalau kita bandingkan obligasi maupun saham di luar negeri ya, performance-nya mungkin juga tidak setangguh aset-aset US dollar yang ada di Indonesia gitu. Jadi sepertinya kita masih akan cukup menarik.